Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Amalia dari Politeknik Teknik Manufaktur. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kumpulan review paper yang dikerjakan menjadi semuanya dengan tema Mode and Analysis atau biasa disebut FMEA. Belakangnya dari FMEA ini, evaluasi risiko adalah metode untuk menentukan kualitatif dan nilai kualitatif risiko dan menyelidiki konsekuensi potensial kemungkinan kecelakaan pada orang, material, produk, peralatan, dan lingkungan. Saat ini, penerapan metode evaluasi risiko di berbagai industri dan organisasi sedang berkembang. Salah satu yang terpenting dari metode ini adalah mode kegagalan dan analisis efek atau disebut FMEA. FMEA adalah metode analisis dalam penilaian risiko yang berusaha sekuat tenaga untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan potensi risiko di area yang berisiko. Penilaian juga dilakukan untuk menentukan dan menilai sebab dan akibat yang terkait dengan proses tersebut. Lalu ada tujuan dari FMEA. Tujuan dari FMEA ini adalah untuk meningkatkan keandalan sistem. Untuk mencapai tujuan ini, pertama-tama harus mengidentifikasi dan memprioritaskan mode kegagalan potensial membatas ke yang paling penting, serta untuk mengidentifikasi semua lokasi dan area di mana kesalahan potensial, cacat, dan kemungkinan masalah muncul, dan kemudian menentukan tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan kesalahan tersebut. Lalu ada metode FMEA. Metodenya ini pertama dijelaskan dulu FMEA. FMEA itu adalah singkatan dari Failure Mode and Effect Analysis. Adalah teknik rekayasa yang digunakan untuk mendefinisikan, mengidentifikasi masalah, kesalahan, dan sebagainya dari sistem, desain, proses, dan atau jasa sebelum suatu produk atau jasa diterima konsumen. FMEA digolongkan menjadi dua jenis, yaitu desain FMEA, yaitu alat yang digunakan untuk memastikan bahwa potensial failure modes, sebab dan akibatnya telah diperhatikan terkait dengan karakteristik desain, digunakan oleh design responsible engineer atau tim 27. Yang kedua ada proses FMEA, yaitu alat yang digunakan untuk memastikan bahwa potensial failure modes, sebab dan akibatnya telah diperhatikan terkait dengan karakteristik prosesnya, digunakan oleh manufacturing engineer atau timnya. Jadi kalau misalnya desain FMEA itu lebih terkait dengan mencari suatu masalah kegagalan dari sebab dan akibat dari suatu kegagalan itu dari desainnya, terkait dengan desain. Nah, kalau misalnya proses FMEA-nya ini, dia mencari sebab dan akibatnya itu terkait dengan si proses produksi. Makanya bisa disebut biasanya dipakai dalam proses manufacturing. Lalu ada resiko kegagalan dan efeknya ditentukan oleh ketiga faktor di bawah ini. Yang pertama ada severity, kedua ada occurrence, dan detection. Severity ini merupakan nilai yang menunjukkan konsekuensi dari kegagalan yang terjadi. Yang kedua ada occurrence, merupakan nilai yang menunjukkan frekuensi kegagalan yang terjadi. Yang ketiga merupakan detection, merupakan nilai yang menunjukkan kemungkinan dari terdeteksinya masalah sebelum hal tersebut terjadi. Lalu ada di The Basic of FMEA. Terdapat 10 langkah dalam melakukan metode FMEA. Langkah-langkah dalam proses penerapan metode FMEA adalah pertama melakukan review terhadap proses atau produk. Jadi proses atau produk itu kita review. Pertama kita review, lalu kita melakukan brainstorming mengenai mode kegagalannya. Jadi ketika kita lagi nge-review, ntar akan menemukan suatu mode kegagalan, nanti kita akan melakukan brainstorming untuk langkah ke depannya. Lalu ada membuat list efek potensial dari mode kegagalan yang ada. Membuat list efek potensial ini agar kita tahu mode kegagalannya apa aja yang ada, sehingga dari membuat list efek potensial tersebut kita bisa membuat penyelesaian dari masing-masing mode kegagalan yang ada. Lalu ada nilai severity, membuat nilai severity, nilai occurrence, nilai detection 28, lalu ada menentukan nilai RPN. Lalu menentukan tindakan prioritas yang harus dilakukan. Jadi prioritas mana nih yang harus dilakukan terlebih dahulu. Terus menerapkan tindakan tersebut untuk memperkecil resiko yang ada. Tindakan yang tadi sudah ditentukan diimplementasikan untuk memperkecil resiko dari kegagalan tersebut. Terus menghitung kembali RPN-nya. Jadi menghitung kembali ini apakah RPN-nya akan bertambah atau berkurang. Kalau berkurang berarti metode ini berhasil.
Lalu ada diagram alir penelitian. Nah, diagram alir penelitian ini dipakai oleh penulis-penulis dari 8 paper yang saya review. Saya ambil kesimpulannya, dan inilah diagram alir penelitiannya, yaitu pertama dari mulai, terus menentukan topik, menentukan tujuan penelitian, menentukan batasan masalah yang ada, melakukan studi literatur, mengidentifikasi terjadinya ketidaksesuaian yang terjadi, terus nanti akan menemukan masalah. Nah, dari masalah ini dilakukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan wawancara untuk mengetahui dampak dari masalah yang tadi sudah ditemukan. Lalu setelah itu melakukan pengolahan data dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Setelah sudah diolah datanya, dianalisis ketidaksesuaian menggunakan metode FMEA. Nah, dari analisis ini ntar akan didapatkan hasil analisanya. Dari hasil analisa FMA ini ntar akan dibuat kesimpulan dan sarannya dari hasil yang telah didapat. Lalu selesai. Nah, untuk ini diagram alir pembentukan tingkat risiko. Tingkat risiko ini untuk kita tahu nih skala prioritas risikonya. Jadi pertama itu untuk kita mengetahui tingkat risikonya, pertama dari jenis dan akibat kegagalan ya, kita akan cari tahu severity-nya, kasusnya kenapa, occurrence-nya, detection-nya, lalu terkontrolnya. Setelah itu melakukan menghitung nilai RPN. Nah, ketika nilai RPN sudah dapat nih nilai RPN-nya. Nah, jika si nilai RPN-nya ini tinggi, maka segera ambil tindakan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika nilai RPN-nya masih rendah, maka biarkan saja, karena yang lebih penting adalah yang nilai RPN-nya tinggi, karena harus segera diambil tindakan. Lalu pada karya ilmiah ini akan dibahas dari hasil penelitian beberapa paper yang sudah saya review dengan tema FMEA. Berikut adalah judul dari paper yang akan dibahas menjadi sebuah karya ilmiah. Yang pertama ini ada paper yang saya review itu ada dengan judul Mode Kegagalan dan Analisis Efek atau FMEA untuk keamanan pasokan sistematik pompa bensin di Cina. Yang kedua itu ada skema klasifikasi untuk akar penyebab dan kegagalan mode dan analisis efek atau FMEA penarikan kendaraan penumpang. Ada penilaian risiko berdasarkan kerangka FMEA hibrid dengan mempertimbangkan keputusan karakter perilaku fisiologis pembuat. Ada mode kegagalan dan analisis efek untuk pembuatan produk susu, praktis rencana tindakan peningkatan keselamatan dengan kasus dari Turki. Lalu ada keamanan dan kelayakan stat rate, peningkatan dari radiasi berbasis tomoterapi, cepat baru, alur kerja terapi dengan mode kegagalan dan analisis efek. Penerapan mode kegagalan dan analisis efek ke operasi radiasi stereotaktik intrakranial oleh akselerator linear. Lalu yang ketiga adalah mengurangi kesalahan selama terapi analgesia yang dikendalikan pasien melalui mode kegagalan dan analisis efek. Yang terakhir ada analisa mode dan efek kegagalan atau failure mode dan effect analysis atau FMEA pada produk kursi lipat Cheetos Yamato HAA. Lalu dari 8 paper yang tadi saya sudah review, saya mendapatkan kesimpulan, yaitu didapat dari beberapa paper, yaitu disimpulkan bahwa pendekatan FMEA merupakan alat komprehensif yang telah tersebar luas digunakan untuk menganalisis mode kegagalan di berbagai bidang. Namun, pendekatan penilaian risiko konvensional untuk FMEA memiliki beberapa kekurangan dalam prakteknya. Lalu setelah dilakukan metode FMEA ini, perusahaan akan mengetahui identifikasi dari masalah yang ada pada proses produksi, sehingga dapat diambil tindakan yang sesuai untuk menangani masalah tersebut. Metode FMEA juga dapat membuat nilai pengendalian kualitas semakin tinggi dan mengurangi produk cacat, yang dapat menghambat proses produksi, bahkan dapat merugikan perusahaan baik dalam segi waktu maupun materialnya. Dengan metode FMEA juga didapatkan keuntungan sebagai berikut. Pertama, mampu meningkatkan ketahanan peralatan, sehingga dapat memperbarui sistem atau bahkan modifikasi pabrik. Jadi kita tahu nih kalau misalnya peralatannya yang udah nggak layak pakai, terus ketahanannya berapa lama. Terus yang kedua itu ada dapat memberikan peringkat prioritas berdasarkan tingkat keparahan bahaya. Jadi dari yang tadi nilai RPN kita bisa tahu tingkat prioritasnya nih, tingkat risiko terbesarnya yang mana yang harus
selesaikan secepatnya karena pengaruh dengan safety. Yang ketiga, ada dapat mengetahui loss event yang terjadi. Yang keempat, ada dapat mengidentifikasi variabel proses sebagai fokus kontrol untuk terjadinya pengurangan atau deteksi kondisi kegagalan. Jadi, nanti akan dilakukan ke kontrol jika sudah dilakukan proses itu. Ya, sekian dari saya tentang metode FMEA. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.